Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa serta adik-adik yang akan menjadi peserta jaringan jalur mandiri Unpad yang akan memilih mungkin Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas pilihannya. Pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi mengenai apa itu Fakultas Ilmu Budaya, kemudian kira-kira Fakultas Ilmu Budaya itu ada prodi apa saja yang mungkin akan menarik minat teman-teman sekalian dan menjadikan itu sebagai pilihan teman-teman sekalian pada saat nanti mengikuti botol-botol dibuangin. Nah, teman-teman sekalian, untuk mulai acara ini saya ingin persilahkan Ibu Dekan, kami Prof. Aquariani Priyatna, untuk memberikan sambutannya. Saya persilahkan kepada Ibu Dekan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak Wadek, mudah-mudahan sudah bergabung. Oh, Ibu Wadek masih ada acara katanya. Bapak manajer, Pak Taufik dan Pak Inu juga sudah hadir. Beli. Halo lagi. Para kaprodi, ada kepala internasionalisasi, ada teman-teman calon mahasiswa, saya ucapkan, ada Bu Puspa juga, ada beberapa dosen senior juga, ada dosen ganteng juga di sini. Pak Anto senyum tuh kan itu dosen ganteng. Sudah ikut hadir di sini juga, kita akan bersama-sama mengenal Unpad. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk calon mahasiswa untuk belajar dulu gitu ya, mempelajari Unpad seperti apa, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, atau belum ada yang bisa menjawab teman-temannya, orang tuanya, tetangga, segala. Sekarang pertanyaannya akan bisa dijawab langsung oleh para dosen, oleh para kaprodi gitu. Semoga keingintahuan itu juga didorong oleh hasrat yang luar biasa dan hasrat yang luar biasa untuk segera untuk masuk bergabung bersama kami di FIB Unpad, juga kemauan yang luar biasa kuat ya, karena itu adalah modal penting. Jadi hari ini kita mendedikasikan diri, para kaprodi mendedikasikan diri untuk semua calon mahasiswa, dan para dosen juga sudah siap. Jadi silahkan nanti adik-adik calon mahasiswa bertanya sebanyak-banyaknya. Semua pertanyaan yang ini mah mungkin pertanyaannya nggak penting, yang nggak penting mungkin penting. Jadi jangan ragu-ragu, tanyakan saja. Dosennya baik-baik kok. Selain ganteng-ganteng dan cantik-cantik juga baik-baik. Ada beberapa yang rada nggak baik sih, tapi ya sedikitlah yang hari ini semuanya baik sepertinya, termasuk Pak Ari. Yang mau masuk sastra Inggris juga nanti akan ketemu dosen-dosen yang semacam baik lah ya. Barangkali itu saja. Saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh kaprodi, seluruh dosen, seluruh Pak Inu dan Pak Taufik, dan semuanya yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini lancar, semoga kita dapat menjadi banyak calon mahasiswa. Untuk calon mahasiswa, selamat menikmati acara ini. Semoga niat baik, kemauan keras untuk bersekolah, belajar bersama kami kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kita dapat menyelesaikan acara ini nanti sore dengan baik dan berhasil dan produktif. Barangkali itu saja Pak Inu. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian khususnya kepada teman-teman calon pendaftar SMUP yang akan memilih Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas pilihannya. Berikutnya saya akan menayangkan tur virtual Fakultas Ilmu Budaya. Jadi silahkan Anda bayangkan Anda sudah diterima menjadi mahasiswa FIB Unpad di prodi pilihan Anda. Kemudian bayangkan Anda akan berangkat ke Fakultas Ilmu Budaya pada hari pertama Anda diterima sebagai mahasiswa Unpad. Selamat
datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2020. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah lolos dari persaingan ketat nasional untuk memperoleh tempat sebagai mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Selamat datang pula orang tua dan keluarga mahasiswa yang saat ini turut menghadiri acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Melalui tayangan video ini, Anda kami ajak untuk mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Terletak di kawasan pendidikan Jatinangor, kampus FIB berjarak tidak jauh dari sarana umum seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan, serta apartemen dan pondokan. Unpad juga berdekatan dengan perguruan tinggi lain, yakni IPDN, IKOPIN, dan ITB Kampus Jatinangor. Sekarang, mari kita memasuki kampus Universitas Padjadjaran. Kita dapat masuk melalui gerbang lama Unpad yang terletak di jalur jalan utama menuju Sumedang. Sekarang kita akan bergerak dari gerbang lama menuju kampus FIB. Selama perjalanan menuju kampus FIB, kita akan melihat bangunan Balai Aweuhan atau Masjid Raya Unpad yang terletak di sebelah barat jalan. Sementara itu, di sebelah timur kita dapat melihat Stadion Jati Universitas Padjadjaran. Sudah sampai di gerbang masuk FIB Unpad dan kita akan terus berjalan menuju ruang administrasi Fakultas Ilmu Budaya. Sambil kita berjalan, bisa kita lihat di samping kanan jalan terdapat gedung B yang terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama gedung ini digunakan sebagai ruang perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya. Di lantai 2 terdapat ruang besar yang digunakan sebagai ruang kerja dosen dari 3 departemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Di lantai 3, terdapat aula gedung B yang berkapasitas besar dan sering digunakan untuk kuliah bersama atau kuliah dengan jumlah mahasiswa yang besar. Sekarang, yang tampak pada layar kalian adalah gedung A, yang sering juga disebut dengan gedung dekanat, karena di gedung inilah dekan Fakultas Ilmu Budaya berkantor. Kantor di sebelah kiri lobi merupakan pusat administrasi akademik atau pendidikan. Kita sekarang naik ke lantai 2, yang merupakan tempat kantor Dekan FIB. Di lantai ini juga terdapat kantor administrasi keuangan, kepegawaian, sarana, dan prasarana FIB. Lantai 3 gedung A ditempati oleh kantor program-program studi sarjana,
dan ruang sidang tempat mahasiswa menempuh ujian akhir yang menentukan kelulusan dari program studi yang ditempuh. Tepat di samping selatan Gedung A, terdapat sebuah bangunan kecil yang merupakan kantor Pusat Bahasa FIB. Pusat Bahasa FIB menyelenggarakan beberapa layanan bahasa, yakni pelatihan, persiapan uji kebahasaan, penerjemahan, dan uji kebahasaan. Seluruh mahasiswa FIB diwajibkan memiliki skor ELT, English Language Test, tertentu sebagai syarat kelulusan. Sekarang, mari kita melihat gedung yang juga harus kalian kenal. Nama gedung ini adalah PSBJ atau Pusat Studi Bahasa Jepang. Area PSBJ terletak di antara gedung A dan gedung B. Di gedung ini terdapat ruang kantor program studi sastra Jepang. Dan kantin yang lebih dikenal dengan sebutan Shokudo. Setelah melihat-lihat PSBJ, kita sekarang berjalan sedikit ke arah timur. Tepatnya ke area di belakang gedung B. Inilah panggung biru. Panggung terbuka tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Dua bangunan kecil yang tampak pada layar adalah musola yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Di dekat musola berdiri gedung D yang menempati area paling utara FIB. Bangunan 3 lantai ini ditempati oleh kantor program dan program studi pasca sarjana. Nah, ini adalah salah satu tempat yang penting untuk mahasiswa, terutama mereka yang merasa lapar setelah kuliah atau berkegiatan. Kantin ini bernama Kantin Sastra, atau di kalangan mahasiswa lebih dikenal dengan sebutan Kansas. Kansas menyediakan menu makanan berat, jajanan ringan, dan berbagai jenis minuman. Sedikit ke arah utara Kansas, terdapat bangunan merah kecil yang menyediakan layanan fotokopi, penjilidan, dan pencetakan dokumen. Alat-alat tulis yang sering dibutuhkan mahasiswa juga tersedia di tempat ini. Ayo kita berjalan lagi sedikit ke arah utara. Kalian yang gemar petualangan dan olahraga yang mendebarkan mungkin akan senang jika melihat yang satu ini. Ya, dinding panjat tebing. Dengan demikian, selesailah tayangan singkat perkenalan kita dengan kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat segera bertemu di kampus FIB Unpad Jatinangor. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, selesai sudah tayangan terkait virtual tour di Fakultas Ilmu Budaya yang memang merupakan kreasi dari kolaborasi antara dosen kita. Salah satunya adalah ada Pak Tisna Prabatsmoro di sini yang sudah hadir di Prodi Sastra Inggris, kemudian Pak Ferry dan juga teman-teman mahasiswa, termasuk yang mengisi acara atau yang mengisi musik karawitan itu juga merupakan mahasiswa kami dari program studi sastra Sunda yang baik membantu. Baik, sesi berikutnya saya persilahkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk masuk ke ruangan breakout room-nya masing-masing untuk mengikuti sesi penjelasan dari program studinya masing-masing. Untuk breakout room-nya sudah dibuka sejak tadi dan Bapak Ibu beserta adik-adik sekalian bisa memilih program studi yang sesuai dengan minatnya. Sesi pertama ini dimulai dari pukul 11, kemudian akan dilanjutkan sesuai dengan susunan acara yang sudah disusun oleh prodi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Inu, tolong saya dimasukkan. Ini saya ada di device saya nggak bisa ngelihat breakout room. Jadi Assalamualaikum, Prof. Mas Anto. Waalaikumsalam. Salam, Popik. Wah, Kaprodi S2 Kajian Budaya ini memang paling ganteng, memang paling keren bener nih. Potong rambut dulu, kayaknya potong rambut dulu. Lihat aja berkilau-kilau ya, ada emasnya tuh, gambar Iya, saya. bener lah. Ini gimana ya mengganti ini? Caranya paling itu dihilangkan ininya, hilangkan backgroundnya. Nah, dihilangkan mah rada iya. Pak Haji di belakangnya harus tembok yang ini, yang satu warna gitu. Jadi kelihatan Bagus belakangnya. ya. Pak Haji, ari saya mah hitam padahal sama sumbernya sama. Tapi yang saya mah hitam. Aneh ya. Bisa berubah. Bu Elvi mah putih ya, nggak hitam. Berarti bagus. Backgroundnya nggak Hitam. kulitnya nggak hitam. Warna Putih ya kulitnya. backgroundnya maksudnya Mas Santo. Oh, backgroundnya. Kirain kulitnya enggak. Background.
Padahal logonya sama gitu. Tapi kenapa jadi berubah Ini ada warna? mahasiswa dan alumni ya yang sudah masuk ya. Iya, betul. Ya, Wilujeng Sumping, Atur Nuhun sudah bergabung ya. Oh, ada Soleh itu Solehudin. Fauzia, alumni ya. Kalau yang itu yang S2 yang Lee Kun Mei sudah masuk belum? Belum. Kelihatan nggak ya Rizal? Belum ada, Bu. Namanya Lee Kun Mei, katanya menunggu di ini, Oh, di luar ya. disetujui. Ya, Iya. Assalamualaikum, masih Ricky. proses Ibu Oh, Pak masih Inu. banyak. Indra, Assalamualaikum. Oh, Ya harus ke Pak Yunu itu Bu, minta dimasukin ke ruangan ini. iya. Baik Bapak dan Ibu, kita masih menunggu sesaat lagi sebelum acara kita mulai. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Akang Teteh, baik alumni pasca Fakultas Ilmu Budaya maupun calon mahasiswa, baik program studi S2 maupun S3. Dan saat lagi nanti kita akan langsung pada pembukaan acara. Kita masih menunggu beberapa orang yang belum hadir. Di antaranya ada para kaprodi juga yang belum hadir pada saat ini. Ya, tampaknya sudah masuk ya Ibu Elvi Lee Kun Mei. Sudah bergabung. Selamat Ya, siang. sudah. Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, Akang Teteh, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Akang Teteh, dan tentu saja kami ucapkan selamat datang pada acara Ayo Kenal Unpad. Kami yakin Akang Teteh sudah banyak mengenal Unpad, terutama Fakultas Ilmu Budaya, tapi marilah kita pada siang hari ini ngadres kembali. Mudah-mudahan akan menambah wawasan terkait dengan program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Agenda kali ini ada beberapa yang sudah direncanakan. Yang pertama adalah kita akan mulai dengan presentasi profil prodi, nanti yang akan disampaikan oleh Prodi, yaitu dari Prodi Magister Sastra dan Kajian Budaya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dari Prodi Magister Sejarah, berikutnya adalah Prodi Magister Linguistik dan Program Studi Doktor atau S3. Setelah itu nanti ada sesi tanya-jawab atau diskusi, kemudian kita akhiri dengan penutup. Saya masih melihat Pak Aji tampaknya terlempar. Oh ya, sudah masuk ya, sudah gabung. Terima kasih Pak Aji. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja presentasi. Kali yang pertama yaitu saya persilahkan kepada Dr. Muhammad Aji M. Hum untuk menyampaikan terkait dengan profil Prodi Magister Sastra dan Kajian Budaya. Silakan.
Terima kasih Pak Manajer atas kesempatannya. Selamat baik. Selamat siang semuanya, calon mahasiswa, mahasiswa dan alumni program Pasca FIB. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah bergabung dalam acara aku ya. Open house perkenalan mahasiswa, calon mahasiswa baru di FIB Unpad. Senang sekali dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan calon-calon mahasiswa dan juga dengan para alumni yang alhamdulillah bisa berkenan hadir pada hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan, Kang Rizal bisa dibantu atau langsung dari saya saja ya? Baik, dari saya aja mungkin ya. Dari saya aja, Pak. Oh ya, sudah masuk ya? Ya. Baik, kebetulan saya diminta untuk mengelola 2 program studi magister. Yang pertama adalah Magister Ilmu Sastra dan yang kedua adalah Magister Kajian Budaya. Jadi saya akan menggabungkan presentasi dalam ini dengan 2 bidang studi tersebut. Prodi Magister Ilmu Sastra itu memiliki dua konsentrasi. Yang pertama adalah sastra kontemporer, yang kedua adalah filologi. Oh ini dari Rizal atau dari saya? Dan alhamdulillah pada saat ini Magister Ilmu Sastra memiliki akreditasi A, sehingga bagi para mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa LPDP masih terbuka kesempatan untuk mendaftar di Magister Ilmu Sastra, karena Magister Ilmu Sastra termasuk dalam daftar program yang dapat dibiayai oleh beasiswa LPDP. Nah, kalau kita mengacu pada kurikulum, jadi kurikulum Magister Ilmu Sastra itu saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat baik, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini, sehingga perkuliahannya pun juga semakin luas. Pada saat ini jumlah SKS yang dibutuhkan adalah 31 SKS. 31 SKS yang terbagi dalam 2 semester perkuliahan ya. Jadi mahasiswa baru hanya akan menempuh perkuliahan selama 2 semester. Sehingga di semester ketiga mahasiswa itu sudah dapat mulai mengajukan tesis. Jadi sangat mungkin mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu 3 semester saja. Kemudian saya lanjut. Kemudian dosen-dosennya, dosen-dosen tersebar ya. Jadi kita ada dosen tetap dan ada dosen tamu. Dosen tetap itu memiliki berbagai kepakaran masing-masing yang tersebar dari berbagai program studi di Fakultas Ilmu Budaya. Seperti sejarah, di sini ada Pak Anto ya, juga ada dari Sasa Inggris, Pak Ari, juga ada pengajar kita Dekan Fakultas Ilmu Budaya Profesor Akwarini,
Sehingga dengan berbagai kepakaran atau expert yang dimiliki oleh dosen-dosen, mahasiswa dapat meraih kepakaran tersebut dengan baik, begitu. Kemudian tadi saya sudah bicara soal jumlah SKS yang harus ditempuh, 31 SKS, itu terbagi dalam 2 mata kuliah ya. Ada mata kuliah yang bersifat wajib dan ada mata kuliah yang bersifat pilihan. Nah, mata kuliah yang wajib itu berkaitan dengan kepakaran dalam bidang itu sendiri. Misalnya kalau mata kuliah wajib di Magister Ilmu Sastra itu ada teori sastra, ada tokoh dan tokoh, serta isu-isu penting yang ada dalam bidang sastra. Misalnya persoalan gender, seksualitas, kekuasaan, itu menjadi satu mata kuliah yang sangat menarik, yang hari ini sangat banyak diminati oleh mahasiswa. Ada juga mata-mata kuliah seperti persoalan ras, etnisitas, dan multikulturalisme. Juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan filologi, misalnya kepakaran filologi seperti metode penelitian filologi, lalu ada kodikologi, dan beberapa mata kuliah yang semakin meningkatkan kepakaran mahasiswa dalam bidang tersebut. Dalam mata kuliah kajian budaya ada mata kuliah juga, mata kuliah yang bersifat wajib seperti semiotika budaya, media, ideologi dan representasi, juga ada teori kritis. Nah, ada beberapa mata kuliah pilihan yang sebenarnya ini bisa diambil berbagai macam prodi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Budaya, seperti mata kuliah kajian keislaman, olahraga dan leisure studies. Itu sebenarnya mata kuliah yang dimiliki oleh Magister Kajian Budaya, tetapi dapat diambil oleh Magister Sastra Kontemporer atau Filologi, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan keminatannya, seperti itu. Lanjut. Ini adalah Magister Kajian Budaya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa ada irisan antara Magister Kajian Budaya dengan Magister Ilmu Sastra, sehingga pengelolaannya di dalam satu program studi, ketua program studi. Karena banyak isu-isu yang berkembang di dalam kajian budaya, seperti isu-isu gender, kelas, etnisitas, itu juga dibahas di dalam Magister Ilmu Sastra. Hanya saja mungkin ada perbedaannya. Kalau ilmu sastra membahas isu-isu tersebut di dalam teks sastra, sementara kajian budaya membahas isu-isu tersebut di dalam teks-teks budaya, berarti bukan teks sastra. Teks-teks budaya ini sangat luas sekali ya, seperti teks produk-produk budaya, televisi, iklan, itu bisa dibahas di dalam Magister Kajian Budaya. Lanjut. Kurikulumnya hampir sama dengan Magister Ilmu Sastra. Jadi terdiri dari 31 SKS juga yang terbagi di dalam dua semester, sehingga semester ketiga pun mahasiswa dapat menyelesaikan menyelesaikan tesis di semester 3. Jadi ini sangat memudahkan mahasiswa ya. Sama seperti ilmu sastra dan filologi. Lanjut. Ini mata-mata kuliahnya mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa
dosen-dosen yang mengampu di mata-mata kuliah yang tersebar baik di sastra kontemporer, filologi maupun kajian budaya adalah dosen-dosen yang memiliki kepakarannya masing-masing dari berbagai macam program studi, sehingga mereka ini digabungkan dalam satu mata kuliah tertentu. Jadi kita menganut sistem team teaching untuk satu mata kuliah. Mungkin Kang Rizal bisa terus diperlihatkan secara ini saja. Ini menunjukkan bahwa satu mata kuliah itu diajar oleh 2 sampai 4 pengajar, sehingga pengajar tersebut bisa fokus dengan topik yang sesuai dengan kepakarannya. Jadi mahasiswa pun memperoleh pengetahuan itu secara lebih mendalam begitu. Lanjut. Selain dosen-dosen tetap, kita juga ada juga dosen-dosen tamu. Dosen tamu ini berasal dari dosen-dosen purna bakti ya, bergelar profesor. Juga ada dosen tamu dari luar Universitas Pajajaran, seperti Profesor Yasraf Amir Filian. Dia mengajar dari ITB, dia mengajar mata kuliah semiotika budaya yang memang merupakan kepakarannya. Dia sangat expert di bidang itu. Jadi kami sangat concern dengan kepakaran dari tiap-tiap dosen. Nah ini sebenarnya profil lulusannya. Jadi profil lulusan Magister Ilmu Sastra dan Kajian Budaya tersebar dalam berbagai macam ranah bidang pekerjaan seperti pendidik, dosen, dan guru. Ini banyak sekali ya, banyak sekali lulusan dari Magister Ilmu Sastra dan Kajian Budaya yang kemudian melanjutkan karirnya dalam bidang menjadi pendidik, menjadi dosen, dan menjadi guru. Lalu juga ada peneliti di lembaga pemerintah dan non pemerintah, ada juga pekerja seperti di swasta dan ASN juga, ASN di pemerintah. Saat ini beberapa alumni kita sudah hadir. Tadi ada Teh Sartika, dia sekarang menjadi pengajar di Medan. Lalu juga ada Kang Indra, pengajar di Mula Warman, Kalimantan Timur. Juga ada Fauzia menjadi ASN menjadi Pranata Humas di Jabar ya. Lalu kemudian banyak juga yang menjadi wartawan, redaktur, dan editor di media massa dan industri penerbitan. Selain itu juga menjadi pekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Jadi sangat luas sekali bidang pekerjaan yang bisa dipenuhi oleh lulusan-lulusan dari ilmu sastra dan kajian budaya. Lanjut. Maaf Pak Haji tampaknya terlalu jauh ke mikrofon, jadi suara. Ya, terima kasih Pak Pik. Ya, ini adalah testimoni beberapa lulusan kita ya. Kebetulan banyak yang menjadi dosen. Ini adalah Teh Yostiani dari dosen di UPI. Ini kalau kita baca boleh, mungkin bisa membaca sendiri ya. Jadi banyak sekali yang merasa berkesan sekali belajar di Magister Ilmu Sastra dan Kajian Budaya, karena cara belajarnya yang berbeda, atmosfer akademiknya yang sangat memotivasi mahasiswa sehingga menjadi produktif dalam menulis dan membaca, juga untuk mengembangkan sikap kritis gitu. Dan juga dosen-dosennya sangat kooperatif, menjadi teman diskusi yang baik gitu. Selanjutnya, ini dari Teh Sartika, alumni Ilmu Sastra juga. Dia menjadi lulusan terbaik saat lulus pada tahun 2017 itu ya. Dia menjadi lulusan terbaik Unpad.
Jadi ini kesannya, jadi katanya Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Barangkali karena itu juga kuliah di IB Unpad senantiasa menghadirkan senyuman. Iklim akademik yang suportif, tenaga pendidik yang asik, suasana belajar yang nyaman, sangat potensial mendukung perkembangan mahasiswa. Terima kasih FIB Unpad, kau akan kurkenang selalu. Baik, ini yang terakhir adalah testimoni video dari alumni ilmu sastra konsentrasi sastra kontemporer, filologi, dan testimoni dari Magister Kajian Budaya. Silakan, Kang. Ini ada Teh Fauzia, Pranata Humas di Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Ismi Desiana, alumni Kajian Budaya Unpad 2018 yang saat ini bekerja sebagai Pranata Humas di Diskominfo Jabar. Kesan saya berkuliah di Kajian Budaya tentunya sangat senang karena lingkungan dan dosen sangat mendukung saya untuk produktif dalam membaca dan menulis. Hal itu sejalan dengan bidang yang saya tekuni sekarang, yaitu bidang fungsional yang diharuskan untuk produktif menulis baik di media massa maupun di artikel ilmiah. Selain itu, mata kuliah yang disuguhkan di Kajian Budaya sangat relevan dengan bidang pekerjaan yang saya tekuni sekarang, seperti seni teknologi dan industri, isu-isu cyborg, dan juga isu-isu media. Ternyata semuanya berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai Pranata Hubungan Masyarakat. Maka dari itu, pokoknya FIB keren, Kajian Budaya keren, Unpad keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Riki Nawawi, alumni Magister Ilmu Sastra Peminatan Filologi Universitas Pajajaran Angkatan 2018. Menurut saya, kuliah filologi di Universitas Pajajaran itu sangat keren dan sangat seru. Kenapa? Pertama, kita menimba ilmu langsung dari para pakar yang kredibel dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Para dosennya ramah, kooperatif, dan apresiatif, tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Yang kedua, KBM dan materi perkuliahannya sangat menarik, kreatif, dan inovatif. Belajarnya tidak hanya di dalam kampus loh, tetapi juga di luar kampus. Nah, pengalaman saya pernah diajak belajar di situs Kabupaten Ciburuy, sebuah skriptorium pra-Islam, tempat menyimpan naskah kuno yang terletak di Kecamatan Bayambong, Kabupaten Garut. Belajar di sana sungguh luar biasa. Yang ketiga, atau yang terakhir, teman-teman dan pendiknya juga sangat baik, sangat bersahabat, sangat kooperatif dan apresiatif juga untuk menyukseskan pembelajaran para mahasiswa. Nah, dengan bekal belajar ini, sekarang saya mengajar di SMA Al-Masum. Selain sehari-hari mengajar, saya juga berkegiatan mengkaji sejumlah cagar budaya bersama teman-teman di tim pendaftar dan tim ahli cagar budaya Kabupaten Garut untuk ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Selain itu, saya juga membantu dosen dalam sebuah proyek kolaborasi antara Universitas Pajajaran dan La Rochelle University dalam sebuah penelitian yang bernama Ancient Manuscript Digitization and Indexation atau AMADI. Kegiatan ini untuk melestarikan pengetahuan yang terdapat dalam naskah kuno, terutama dalam naskah Sunda kuno yang bermedia daun lontar yang terdapat di situs Kabupaten Ciburuy, Kabupaten Garut. Pangkas, simkuring, reus jadi alumni filologi Universitas Pajajaran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan Diwistia Suhendi. Saya merupakan alumni Program Studi Magister Ilmu Sastra, Konsentrasi Sastra Kontemporer, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pajajaran. Saat ini saya menjadi seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Sedikit bercerita mengenai pengalaman saya waktu kuliah dulu. Berkuliah di program studi Magister Ilmu Sastra merupakan salah satu kesempatan yang sangat berharga bagi saya, karena di sana saya mengenal banyak sekali dosen yang sangat expert di bidangnya, sangat ahli di bidangnya, di bidang ilmu sastra dan kajian budaya, sehingga
pengetahuan yang saya dapatkan di sana menjadi penting, menjadi sangat maksimal dan menunjang karir saya sekarang. Kemudian atmosfer perkuliahan di program studi Magister Ilmu Sastra sangat dinamis, dalam arti dosen dan mahasiswa bisa saling bersinergi untuk menghasilkan suatu karya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk berkuliah di program studi Magister Ilmu Sastra dan Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Septriani. Saya merupakan salah satu alumni pada program Magister Ilmu Sastra Konsentrasi Sastra Kontemporer pada tahun 2017. Saat ini, kegiatan saya adalah mengajar sebagai dosen di Universitas Pakuan pada program studi Sastra Indonesia. Banyak sekali ilmu dan wawasan yang saya dapatkan ketika saya kuliah S2 di jurusan Sastra Kontemporer Universitas Padjadjaran. Salah satu pengalaman yang berharga yaitu pada tahun 2017 saya berhasil untuk mempresentasikan penelitian saya yaitu tesis saya pada konferensi internasional di Jepang. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, saya juga terpilih oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di Moskow, Rusia. Saat itu, saya mengajar di Moscow State University dan KBRI Moskow, Rusia selama 6 bulan. Segala pengalaman dan kesempatan berharga itu saya dapatkan salah satunya adalah karena keilmuan yang saya dapatkan ketika saya kuliah S2 di program studi Magister Ilmu Sastra Konsentrasi Sastra Kontemporer. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah mendukung saya dan berbaik hati untuk membagikan segala pengetahuan dan keilmuannya ketika saya kuliah S2 hingga mengantarkan saya pada posisi yang sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, teruntuk Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dan juga seluruh akang teteh serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata mewakili salah satu alumni Angkatan 2015 Program Studi Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Saya Rudiansyah, berasal dari Medan dan sempat mengenyam pendidikan di program Magister Kajian Budaya. Saya ingin cerita ataupun berbagi pengalaman kepada teman-teman yang barangkali nanti akan berkecimpung belajar banyak hal di program studi kajian budaya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah program studi kajian budaya merupakan salah satu program yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Dan semenjak saya studi atau berdirinya program studi kajian budaya sampai hari ini sudah terakreditasi A, sangat bagus. Selain itu, fasilitas yang ada dari mulai fasilitas perkuliahan, ruang belajar, ruang kuliah, dan juga ruang perpustakaan, ruang riset, semua sangat mendukung, sangat baik sekali. Dan ada banyak pengalaman yang saya lalui selama menempuh pendidikan di program studi kajian budaya. Pertama, saya mendapati cara atau metode belajar yang berbeda yang membuat kami semua senang untuk belajar dan perlahan mulai menyukai membaca dan melakukan mini riset. Dengan adanya hal tersebut, kami terus menjalin jejaring, membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu dosen dan juga mitra-mitra terkait untuk melakukan penelitian. Dengan begitu, ketika kami
selesai dan menuntaskan studi kami di program studi kajian budaya, kami siap tempur untuk menuai manfaat ataupun menebar kebaikan di masyarakat. Hari ini Direktorat Jenderal Kebudayaan mulai menggaungkan kembali mitra strategis ataupun gaungan jalur rempah. Hal ini menjadi peluang emas untuk kita semua, para budayawan ataupun pegiat budaya, untuk berperan aktif, berkontribusi, dan menerapkan ilmu dan kemampuan yang sudah kita timba ataupun kita raih selama pengembangan pendidikan di program studi kajian budaya. Semoga kegiatan yang selama ini kita lalui, kita dapatkan bisa benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat luas. Dan dengan begitu, niatan baik kita ataupun misi dan peran dari program studi kajian budaya benar-benar bisa terrealisasikan dengan baik. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar program studi kajian budaya, teruntuk Akang Teteh dan juga teman-teman semuanya yang nantinya akan mendaftar ataupun sudah bergabung dan lulus di program studi kajian budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah beberapa profil alumni Magister Ilmu Sastra dan Kajian Budaya yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan, juga di berbagai tempat di belahan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa alumni-alumni Ilmu Sastra dan Kajian Budaya sudah menunjukkan kiprahnya dengan baik, karena memiliki kepakaran dan expert masing-masing ya. Insya Allah belajar di ilmu sastra dan kajian budaya, adik-adik yang calon mahasiswa baru bisa menjadikan ini jembatan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Demikian dari saya. Nanti mungkin kalau ada diskusi yang sudah hadir hari ini, dan juga ada mahasiswa Magister Ilmu Sastra Kontemporer, Li Ziobing. Dia sekarang sudah di semester kedua dan berasal dari Tiongkok. Jadi mungkin bisa mendapatkan kesan-kesan selama belajar di ilmu sastra. Terima kasih Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji yang telah memaparkan atau mempresentasikan profil program studi ilmu sastra dan kajian budaya. Bapak Ibu dan Akang Teteh yang saya hormati, tentu saja saya akan menegaskan kembali. Ternyata kalau kita menyimak profil yang telah dipaparkan tadi, pertama kurikulum disusun dengan menyesuaikan tentu saja perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna, jadi fleksibel. Kemudian juga yang penting saat ini para mahasiswa itu berpeluang untuk mendaftarkan beasiswa LPDP, dan tentunya lulusan dari program Magister Sastra dan Kajian Budaya itu tersebar pada berbagai posisi, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Nah, yang lebih penting ini tentunya kuliah di program studi sastra dan kajian budaya itu sangat menyenangkan, juga kaya dengan pengalaman. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh alumni yang telah menyampaikan testimoni. Baik, saat ini kita akan langsung untuk menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh Kaprodi Magister Linguistik. Untuk itu kepada Ibu Dr. LP M. Hum, disilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk
Prodi S2 Linguistik, kami sudah mempersiapkan video presentasi, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Jika ada pertanyaan mungkin nanti kita akan berbincang-bincang setelah sesi presentasi. Baik, silakan. Program Studi Magister Ilmu Linguistik. Magister Ilmu Linguistik merupakan salah satu program studi yang berada di bawah naungan program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Program studi S2 Linguistik memperoleh akreditasi B yang ditetapkan sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2022. Visi program studi ini adalah menjadikan program studi Magister Ilmu Linguistik pada tahun 2026 sebagai program studi unggul di kelas dunia yang memiliki komitmen yang kuat dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang linguistik. Misi program studi ini adalah menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang ilmu linguistik yang adaptif dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu linguistik yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan internasional. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu linguistik yang berdaya guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyelenggarakan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. Menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Lulusan program studi Magister Ilmu Linguistik berdasarkan studi pelacakan umumnya menjadi dosen, peneliti, dan konsultan bahasa. Selama menempuh pendidikan di program Magister Ilmu Linguistik, para peserta didik akan dibekali keilmuan yang komprehensif dalam bidang mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam bidang mikrolinguistik, peserta didik akan diarahkan untuk dapat menguasai dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan struktur kebahasaan. Dalam bidang makrolinguistik, peserta didik akan diarahkan untuk dapat menguasai dan memecahkan berbagai masalah kebahasaan dalam kaitannya dengan realitas sosial, budaya, hukum, politik, media, dan lain-lain. Dengan demikian, para alumninya akan memiliki kompetensi yang kuat dan berkarakter dalam pengembangan ilmu bahasa sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Saat ini, program Magister Ilmu Linguistik memiliki 3 peminatan, yaitu Linguistik Umum, Linguistik Inggris, dan Linguistik Jepang. Mata kuliah yang ditawarkan di semester 1 adalah Filsafat Ilmu, Teori Kritis, Fonetik dan Fonologi, Semantik, Kajian Wacana, Media, Ideologi dan Politik Representasi, Sosiolinguistik, dan Etnolinguistik. Mata kuliah yang ditawarkan di semester 2 adalah Seminar Topik, Metode Penelitian Linguistik, Semiotika Budaya, Linguistik Kognitif, Pragmatik, Psikolinguistik, Gender, Seksualitas dan Hegemoni Kebudayaan, Film dan Perubahan Sosial, Linguistik Komputasional, Linguistik Forensik, Media dan Terjemahan dalam Perspektif Linguistik. Mata kuliah yang ditawarkan di semester 3 adalah Seminar Usulan Riset dan Tesis. Berikut sebagian sivitas akademika program studi Magister Linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yis Kurnia. Saya dosen di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University. Halo, nama saya Retno Gansar. Hai, saya Hani Rahmat. Saya alumni S2 Linguistikum, lulus tahun 2004.
Saya Melinda Dirgandini, angkatan 2001. Saya lulusan dari S2 dan S3 Linguistik Unpad. Saya mulai bergabung dengan S2 Linguistik Unpad di tahun 2005 dan lulus di tahun 2007. Program S2 Linguistik Umum telah memberikan fondasi yang signifikan dalam karir saya sebagai seorang linguis. Basic saya adalah bahasa Rusia, namun setelah menempuh program studi linguistik S2, saya menjadi terpicu untuk meneliti bahasa Indonesia dan membandingkannya dengan bahasa Rusia. Merupakan suatu kebanggaan menjadi bagian dari alumni mahasiswa Prodi S2 Linguistik. Karena bagi saya, Prodi S2 Linguistik menjadi tempat yang representatif untuk belajar dan menuntut ilmu dalam linguistik. Memberikan kesempatan belajar tidak hanya dalam rangka teoritis, tetapi juga praktis. Tidak hanya monolog, tetapi juga dialog dengan mengajak mahasiswa untuk aktif dalam diskusi. Dengan dosen-dosennya yang sangat mumpuni dalam bidang linguistik umum. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dari program Pascasarjana Ilmu Linguistik Unpad. Di antaranya tidak hanya ilmu linguistik, tapi juga saya dibekali dengan leadership, kemudian teamwork, dan juga dengan self-confidence, sehingga ketika saya lulus menjadi doktor dan diserahkan amanah menjadi Direktur Pascasarjana di tempat saya bekerja, yaitu di Telkom University, saya memiliki cukup banyak bekal yang saya peroleh tentunya dari S2 dan S3 yang saya jalani. Saya merasa sangat beruntung telah mendapatkan banyak ilmu dari guru terbaik saya di program studi S2 Linguistik ini. Hanya sayangnya mereka sudah tidak bersama kita lagi. Doa terbaik ingin saya sampaikan kepada mereka, kepada Profesor Fatimah J.S. Sudarma, kepada Profesor Muhammad Tajudin, kepada Profesor Dudi Azuhud, dan tentu kepada Profesor J.S. Badu. Sampai saat ini, semua ilmu yang saya dapatkan di Prodi S2 Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, saya gunakan untuk mengajar mahasiswa pada mata kuliah linguistik umum dan mata kuliah linguistik Jepang. Hal lain yang saya rasakan manfaat kuliah di Prodi S2 Linguistik adalah pertemanan dan persahabatan dengan mahasiswa-mahasiswa lain dengan latar belakang S1 yang berbeda. Jadi saya pilih linguistik itu karena saya senang dengan ilmu bahasa, dan yang saya baca di dan dari teman-teman itu di Unpad itu linguistiknya umum. Jadi saya nanti bisa menjurus ke bidang saya, yaitu bahasa Prancis begitu. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman ini yang ternyata sampai dengan seberapa tahun ya kita bersama-sama. 2001, sekarang 2012, 20 tahun. 20 tahun. Ya. Nggak kerasa ya? Ya, 20 tahun. Tapi nggak berubah ya, kita semua tetap ya seperti angkatan 2001 gitu ya. Pragmatik. Pragmatik, nggak ngerti sampai sekarang. Agak, maksudnya walaupun itu dipraktekkan gitu ya, cuma kadang kalau teorinya tuh karena jelimet sih kalau menurut saya. Kalau saya mah di awal mah susah semua, Bu Elvi, buat itu mengajar pertama kali tentang linguistik umum, ada Chomsky lah, ada Halliday, ada apa ya, itu saya terus terang aja saya takut loh. Dan saya tidak bisa. Iya dong. Modal lah. Modal. Iya. Karena gini, saya di penulisan saya kan saya bawa linguistik Indonesianya kan, datanya dari Indonesia, data-data peribahasa dari Indonesia. Itu bagi mereka sangat menarik ya. Jadi wah ini baru gitu. Sebenarnya kalau dikatakan baru banget itu enggak, karena ternyata saya juga menemukan disertasi tentang peribahasa Indonesia itu tahun 83 yang menulis itu namanya Pak Agus Salim.
Nah, orangnya masih ada di Belanda sekarang ya, itu tahun 83. Ada 3 buku yang saya temukan ternyata berbicara tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Nah, saya nambahnya lagi, berarti kan lebih kekinian katanya sih gitu. Kayaknya sudah lama sekali ya tidak saya dengar ada seminar, kegiatan seminar khusus yang besar nasional gitu dari program S2 linguistik ini gitu. Padahal menurut saya itu kan lumayan juga untuk berbagi pengalaman gitu. Dan juga pengalaman berorganisasi dan bekerja sama juga di situ kan yang kita rasakan dulu waktu menjadi panitia seminar. Lulus S2 itu harus juga membuat artikel ilmiah yang diterbitkan. Nah, dengan wadah itu dan bukan dilegalkan ya, diformalkan, diterus-teruskan, dikembangkan, itu kan bisa juga jadi semacam seminar internasional seperti yang mungkin saya pernah dengar Konaplin atau apalah ya, bisa dijadikan ajang atau wadah buat mahasiswa, membantu mahasiswa S2 untuk bisa mengembangkan ilmunya dengan membuat artikel. Program studi Pascasarjana Linguistik Universitas Padjadjaran memiliki peluang yang sangat besar. Maju dan jayalah selalu, alma mater tercintaku, Universitas Padjadjaran. Jadi terima kasih S2 dan S3 Ilmu Linguistik Unpad, tetap pertahankan, keep your best, semoga sukses selalu. Ya, demikian presentasi dari Prodi S2 Linguistik Pak Taufik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu LP. Tentu saja banyak sekali keunggulan-keunggulan yang terdapat pada Magister Ilmu Linguistik ya. Namun saya tidak akan mengulas kembali keunggulan-keunggulan tersebut, tapi yang ingin saya tegaskan, Magister Ilmu Linguistik saat ini sedang mempersiapkan reakreditasi, mudah-mudahan pada akreditasi berikutnya bisa meraih A ya. Dan ini menjadi tugas berat tentunya bagi Ibu LP selaku Kaprodi baru untuk mencapai target tersebut. Tapi kami yakin itu akan tercapai. Dan tentu saja yang menarik kembali dari video profil tersebut, video profil juga menjadi ajang reuni ya Bu Elvi ya, menjadi betul. Ajang sosonoan. Dan tentu saja nanti di belakang syuting video tersebut juga menjadi ajang curhat. Baik. Betul. Terima kasih, bagus sekali, dan terima kasih kepada Akang Teteh juga alumni yang telah menyampaikan testimoni. Baik Bapak dan Ibu serta Akang Teteh, marilah saat ini kita berikutnya akan menyimak pemaparan dari program studi doktor S3 yaitu Profesor Cece Sobarna, karena tampaknya Pak Luki atau Pak Mulyadi belum hadir, oleh karena itu kita lanjut saja pada program studi doktor. Mangga dipersilahkan Prof. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa memperkenalkan program studi doktor ilmu sastra. Yang kedua juga hari ini sangat gembira karena acara ini juga dihadiri oleh diantaranya seorang alumni yang memang boleh dapat dibanggakan karena kelulusannya cepat dan juga memperoleh predikat lulusan terbaik program doktor pada saat wisuda beberapa waktu yang lalu, dan juga hari ini dihadiri oleh mahasiswa yang sedang menempuh studi S3 di FIB dan sekarang berada jauh di Eropa Utara. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama tadi Dr. Hazmi Zurullah, terima kasih Pak Hazmi sudah hadir, dan juga Ibu Sulpi yang sekarang ada di Estonia. Baik, perlu saya perkenalkan kepada hadirin yang tentunya siapa tahu pada semester ini berkeinginan untuk memasuki S3,
Karena tadi saya lihat dari testimoni yang disampaikan, salah seorang alumni dari S2 ini juga hadir di sini. Mudah-mudahan ada keinginan untuk melanjutkan S3. Ibu Melinda, saya menyapa Ibu Melinda ya. Beliau merupakan lulusan terbaik juga di program linguistik. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Cece. Waalaikumsalam. Tenang sekali. Wah, iri hati kalau program magister tadi bisa reunian, S3 tidak sempat. Ya, tapi dengan adanya Ibu Linda, nanti kita reuni secara langsung untuk melanjutkan studi ya. Saya undang secara khusus Ibu Melinda. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati serta hadirin yang saya cintai, kita melihat profil S3 sejenak agar lebih dekat lagi, dan tentunya mudah-mudahan suatu hari nanti dalam waktu dekat Anda bisa bergabung pada program studi Doktor Ilmu Sastra. Baik, sebagaimana kita ketahui ke slide berikutnya, bahwa fenomena sosial saat ini berkembang sangat pesat ya. Tentunya kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi kemudian. Tapi bagaimanapun juga keilmuan yang tentunya yang mendasari untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi kita ya sebagai manusia, ada dasar-dasar yang tentunya berpijak pada sebuah keilmuan. Dan keilmuan itu tentu ada yang formal dan informal. Yang formalnya tentu Unpad bisa melihat bahwa semua permasalahan kehidupan ini sebetulnya bisa dipecahkan bersama melalui sebuah ya terkait dengan keilmuan. Keilmuan yang dimaksud adalah yaitu jenjang-jenjang yang tadi ditawarkan ya, di ruangan yang lain ada S1, kemudian S2 dan S3. Dan tampaknya S3 ini menjadi sebuah terminal terkait dengan pencapaian keilmuan seorang yang memang dari awalnya tadi disampaikan bahwa S2 ini sebetulnya adalah tempat transit yang bukan saja menjadi tujuan akhir. Tujuan akhirnya secara formal itu ada di S3. Oleh karena itu sekaligus kami memperkenalkan S2, juga diharapkan dari S2 itu ada keinginan juga untuk S3. Karena sekarang Unpad memberi kemudahan terkait dengan fast track. Ya, fast track ini artinya selagi Anda masih di S2, sebetulnya bisa mendaftar ke S3. Ya, jadi ketika Anda sedang menyusun tesis, tidak harus selesai dulu, Anda bisa masuk ke S3 ya dengan pertimbangan tertentu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat sungguh-sungguh memajukan masyarakat Indonesia untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini sangat penting untuk mengarahkan atau membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik pada masa yang depan. Baik, program studi ini tentu memiliki legalitas, yaitu pada tahun 1993 dibuka. Kemudian pada program ini juga kami memiliki peminatan atau konsentrasi, yaitu linguistik, sastra, sejarah, filologi, dan kajian budaya tentunya. Baik, selanjutnya ya. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun 2019 program studi S3 ini mendapat akreditasi A. Jadi kami leluasa untuk menawarkan kepada mahasiswa terkait dengan kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Dan tentunya dalam kaitannya dengan konsep pendidikan abad ke-21 ini, program studi S3 membuka jejaring yang luas ke berbagai lembaga dan juga ke universitas yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tentunya lulusannya berpeluang menduduki posisi pengajar, kemudian juga akademisi, peneliti, pakar, dan tentu menjadi manajer yang mampu mengelola terkait dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan keilmuannya. Dari testimoni tadi Magister Linguistik, diantaranya tadi ada Ibu Iis ya, beliau juga lulusan S3 Linguistik, jadi dapat dibuktikan bahwa lulusan kami ini memang berkualitas. Kemudian ada Ibu Ani, kemudian juga Ibu Melinda, kemudian juga alumni yang lainnya. Alhamdulillah menduduki posisi penting ya, di berbagai universitas di Indonesia dan juga di lembaga-lembaga pemerintahan seperti di Kemenag, kemudian juga ada yang di bidang pariwisata serta juga yang lainnya. Baik, selanjutnya silakan.
Ya, visinya terkait dengan pendidikan Doktor Ilmu Sastra ini, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan yang terkemuka dalam ilmu bahasa atau linguistik tadi, ya, kemudian sastra, sejarah, filologi, dan budaya, serta kompeten dalam bidang tentunya terkait dengan linguistik, sastra, sejarah, filologi, serta budaya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ingin dicapainya tentu pada tahun 2024. Ya, dari dalam proses menuju ke situ, tentu program studi S3 melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih tentunya dari segi kualitas akan meningkat. Slide selanjutnya, punten. Nah, kurikulum dan sistem pembelajaran bagaimana di S3 ini? Jadi kalau dihitung terkait dengan SKS yang harus diperoleh di program studi S3, jumlah totalnya ada 42 SKS. Dan yang menarik adalah pada tahun 2016-2017 program studi ini memberlakukan pendidikan dengan mengatasnamakan riset. Artinya bahwa calon mahasiswa melamar ke Universitas Pajajaran ini dengan bekal riset yang sudah ada. Jadi kalau kebetulan Ibu Linda masih menyimak, jangan segan-segan ya, karena tesisnya cukup bagus. Kemudian ide itu bisa dilanjutkan, tinggal sekarang memilih promotor mana yang keilmuannya memiliki payung yang sama dengan riset Ibu Linda. Silahkan mendaftar atau misalnya lihat-lihat dulu di Direktur Kepakaran promotor mana yang sesuai dengan bidang keilmuan itu sendiri. Jadi dapat memilih sekarang. Anda punya riset, dosen punya riset, kalau klop, itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk Anda menjadi peneliti. Karena sekali lagi S2 bukan menjadi Anda akhir dari sebuah studi, tapi masih ada tersisa lagi yaitu S3. Biasanya S2 hanya diselesaikan pada 2 tahun saja atau kurang. Selanjutnya ya ada kesempatan lain untuk memperdalam lebih jauh lagi terkait dengan keilmuan yang Anda inginkan, yaitu di S3. Dan pada semester itu juga, pada tahun angkatan akademik tersebut, mahasiswa diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah yang merupakan bagian dari riset disertasinya ke jurnal internasional yang bereputasi, minimal di sini Scopus ya, Q3. Bersama-sama tentu memperoleh bimbingan dari tim promotor untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah atau artikel yang layak muat tentunya. Dan tentunya dalam kaitannya dengan topik riset disertasi ini, mahasiswa memperoleh pengayaan akademik terkait dengan keterampilan penelitian dasar, kemudian keterampilan diseminasi dan pengembangan keilmuan, serta pengembangan karir. Ya, jadi kami siapkan materi-materi kuliah yang tentunya mengarah ke arah pemahaman tadi atau kompetensi tadi. Kemudian topik riset dapat berupa dasar, terapan, dan pendekatan transdisipliner. Karena semakin kompleksnya permasalahan kemanusiaan dewasa ini, sehingga tentu ilmu sastra ingin menyumbangkan keilmuannya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi membuka seluas-luasnya hubungan antara ilmu sastra dengan ilmu lain dalam upaya memecahkan problem kemanusiaan. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, jadi mata kuliahnya kalau ditotalkan tadi saya katakan ada 42 SKS ya. Kemudian mata kuliah yang tentunya wajib diikuti ini terkait dengan filsafat ilmu. Kemudian juga kami menyadari bahwa sekalipun calon mahasiswa ini sudah piawai membuat karya ilmiah ya, karya-karya publikasi atau juga yang lainnya, baik di S1 maupun di S2, akan tetapi tentu karena bobot S3 ini lebih tinggi, nah bagaimanapun juga harus ada semacam pencerahan ulang terkait dengan bagaimana menghasilkan publikasi yang tentunya enak dibaca, kemudian juga layak publikasi. Di antaranya itu melalui penulisan akademik. Kalau filsafat ilmu biasanya yang mengajarkan itu Profesor Dadang, ya Dadang Suganda. Kalau penulisan akademik ini merupakan tim teaching, ya yang tentu di dalamnya nanti terkait dengan bagaimana kiat-kiat bisa sukses
menulis ke jurnal internasional melalui arahan dari dosen yang tentunya sangat berpengalaman dalam hal ini. Di antaranya adalah Profesor Akbarini, ya, kemudian juga Profesor Eva, kemudian juga Dr. Lina, Dr. Wahya, dan saya sendiri. Kemudian juga tadi terkait dengan pengayaan keilmuan, kami menawarkan yang terkait dengan isu-isu mutakhir dalam kajian humaniora. Kemudian topik khusus dan diseminasi riset. 3 mata kuliah ini langsung berkaitan dengan topik disertasi. Jadi pengajarnya atau supervisornya di sini dalam mata kuliah ini adalah tim promotornya, terutama ketua promotor. Jadi akan membimbing Anda topik-topik mana saja yang tentunya sekarang sedang kemudian juga terkait dengan kesempatan untuk mempresentasikan makalah Anda itu di mana saja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan kalau misalnya karena keterbatasan mata kuliah di S3 ini, Anda bisa mengambil mata kuliah di S2 atau di S1. Oleh karena itu, tentu saja kita menyimak bahwa mata kuliah di S2 itu lebih semarak. Karena sekali lagi S2 menjadi perantara antara S1 dan S3. Sehingga mata kuliah itu bisa disajikan lebih kompleks lagi. Dan Anda boleh memilih. Dalam hal ini bisa diwajibkan atau bisa juga sit-in. Bergantung minat Anda kemana, kami akan merekomendasikan terkait dengan mata kuliah tersebut. Bahkan juga Anda bisa mengikuti perkuliahan di luar Universitas Pajajaran. Jadi Anda punya minat di universitas lain dan tentu topik itu berkaitan riset Anda, kami akan memfasilitasinya. Baik, kalau dilihat dari jumlah SKS, ini jurnal internasional ini besar, yaitu 9 SKS. Dan setiap mahasiswa nanti untuk memperoleh gelar doktornya, minimal ada 1 jurnal internasional yang sudah publish, sudah terbit, kemudian juga 2-nya bisa sudah disubmit atau juga mungkin sedang direvisi, itu tidak menjadi masalah. Tapi 1 jurnal internasional harus terbit. Kemudian yang lainnya terkait dengan seminar usulan riset ada 5 SKS dan tentunya disertasi yang bobotnya paling tinggi ini adalah 16 SKS. Jadi kalau dihitung totalnya 42 SKS. Diselesaikan dalam kurun waktu 7 tahun. Jadi Anda andai kata nanti bergabung di S3 ini, Anda punya kesempatan 14 semester. Ya, dalam arti 7 tahun. Nah, ini masalahnya adalah kalau Anda 7 tahun tidak menghasilkan 1 pun jurnal internasional, berarti Anda tidak bisa selesai membawa gelar. Tapi jangan pesimistis, karena sekali lagi kami punya tim yang akan mengarahkan Anda, memberi pencerahan pada Anda untuk memahami atau punya kiat tersendiri untuk menembus jurnal internasional. Baik, slide selanjutnya. Nah, inilah dosen-dosen yang tentu tadi berkaitan dengan S2 juga. Yang pertama, Profesor Dr. Hajah Nina Herina Lubis, ya beliau kepakarannya terkait dengan bidang sejarah. Kemudian Profesor Dr. Dadang Suganda, bidang linguistik. Profesor Dr. Tajudin Nur juga bidang linguistik. Profesor Dr. Rijadina Putra dalam bidang sejarah, dan saya sendiri dalam bidang linguistik. Slide selanjutnya. Profesor Eva Tukita Sari Suyatna, bidang kepakarannya linguistik. Kemudian Profesor Akurini Priyatna tentu dalam kajian budaya, khususnya gender juga. Kemudian Dr. Titi Nurhayati, filologi. Dr. Wahya, linguistik. Dan Pak Yuyu, tentunya Dr. Yuni, keahliannya spesifik terkait dengan kejepangan. Ya, linguistik juga. Di samping dosen-dosen yang tadi saya sebutkan, kami juga bekerja sama dengan dosen-dosen yang tentunya memiliki kualitas yang baik dari universitas ternama di Indonesia, di antaranya dari ITB, kemudian juga dari ISBI, UPI, tentunya UNES atau UNESA, kemudian juga dari luar negeri, di antaranya Nanyang University, universitas yang ada di Australia. Dan tentunya yang nanti Anda
Kalau penasaran terkait dengan Estonia, bisa ditanyakan ke Saudari Sulfi yang sekarang berada di sana ya, dan sekarang hadir melalui Zoom ini. Baik, selanjutnya ini sebagai gambaran saja kegiatan akademis S3 sebelah kiri, foto sebelah kiri ini mahasiswa S3 berkesempatan untuk mempresentasikan makalahnya ya di Australia. Kemudian foto atas yang kedua, ini mahasiswa sejarah sedang studi pustaka di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian ini kami perlu saya sampaikan bahwa S3 memiliki mahasiswa asing ya. Dari 151 mahasiswa yang aktif sekarang, ada 2 mahasiswa asing. Yang pertama dari Bangladesh, kemudian yang satu lagi dari Madagaskar ya. Yang dari Bangladesh nanti akan memberikan testimoninya karena sekarang sekali lagi beliau berada di Estonia. Kemudian yang paling kanan mahasiswa kami sudah lulus semua, punya kesempatan sandwich di Amerika Serikat. Alhamdulillah mereka sudah lulus dan lulusnya tepat waktu. Ketiga-tiganya punya hasil yang baik karena lulusnya dengan pujian atau cum laude. Dan foto bawah ini diskusi yang sangat akrab dilakukan oleh tim promotor. Di sini ada Prof. Aquarini tentunya sebagai dekan sangat sibuk, tapi demi penyelesaian studinya beliau merelakan waktunya untuk berlama-lama berdiskusi. Ya, dan tentunya diskusinya Anda bisa lihat ada termos yang siap menghangatkan Anda melalui sebuah cangkir kopi ya. Kemudian Ibu Lina, tim promotor juga sekarang menjabat sebagai wakil dekan dalam bidang akademik, ya. Dan mahasiswa yang 5 orang ini sedang mendengarkan arahan dari tim promotor, ya tentunya terkait dengan penyelesaian studi, masalah-masalah yang dihadapi, baik yang tentunya akademik maupun non akademik. Baik, selanjutnya. Masa pandemi ini tentu tidak menghalangi kami untuk terus melakukan komunikasi dengan mahasiswa, baik perkuliahan maupun juga sidang-sidang. Nah, kebetulan yang paling kiri ini sidang promosi dilakukan melalui Zoom, ya. Kemudian juga bimbingan dengan promotor dari luar. Kemudian ada Dr. Profesor Mikihiro dari Jepang, Nanyang University. Ya, bimbingan dilakukan ya agar tentu saja mahasiswa kelulusannya dapat direncanakan dengan baik. Serta yang lainnya juga sama, perkuliahan belum dilakukan melalui Zoom saat ini. Dan kami belum punya rencana yang lebih pasti ke depan apakah perkuliahan nanti akan disampaikan secara luring, daring atau hibrid tentunya. Baik, selanjutnya ada testimoni yang tentunya bisa kita simak. Bagaimana bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber, diantaranya adalah yang diperoleh oleh Saudara Jahirul yang tadi saya sebutkan sebagai mahasiswa program S3 dari Bangladesh. Nah, mohon diputar, Pak. Saya Jahirul Islam, asal dari Bangladesh. Saya kuliah S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Kajian Budaya. Saya kuliah melalui beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan saya juga dapat beasiswa untuk kedua semester di Eropa, dari European Regional Fund di Tallinn University, Estonia. Untuk mahasiswa baru yang mau kuliah jenjang S1, S2 atau S3, saya pikir Universitas Padjadjaran adalah universitas yang paling tepat untuk kuliah di Indonesia, karena pengalaman saya dari S2 dan S3 di Universitas Padjadjaran dan dosen-dosen di Universitas Padjadjaran
semua academic staff adalah sangat baik. Mereka selalu membantu untuk semua proses. Terima kasih. Baik, masih ada satu video testimoni lagi. Saya Zahirul Islam. Lagi, bentar. Ada satu lagi. Nah ini, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulti Samad, mahasiswa doktor program studi Ilmu Sastra dengan peminatan linguistik di Universitas Padjadjaran. Saya berasal dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di Tallinn University, Estonia, salah satu negara di Eropa Utara. Kesempatan ini saya peroleh melalui Dora Plus Scholarship for Visiting Doctoral Students. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa doktor yang sedang merancang penelitiannya. Durasinya sendiri berkisar antara 30 hari sampai 10 bulan. Kebetulan pada waktu itu saya mendapat kesempatan selama 10 bulan dan dibimbing langsung oleh seorang supervisor yang ahli di bidang Asian Studies. Dan supervisor ini adalah orang yang pernah melakukan beberapa penelitian di beberapa negara di benua Asia. Nah, adapun tujuan dari beasiswa ini adalah untuk meningkatkan wawasan kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti muda, mengenai penelitian itu sendiri, dan bahwasanya penelitian itu sangat beragam, dan bagaimana praktik-praktiknya di lapangan. Nah, kelebihan yang lain dari beasiswa ini adalah kita sebagai mahasiswa bebas memilih mata kuliah apa saja dan di jenjang apa saja, baik itu yang berhubungan dengan jurusan kita maupun di luar daripada itu. Jadi seperti saya kemarin, saya mengambil mata kuliah Research Methodology untuk jenjang S3 dan Reading Anthropology untuk jenjang S2. Nah, bagi teman-teman yang berminat atau tertarik untuk mengikuti beasiswa ini, silahkan kunjungi website Dora Plus Scholarship. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya akhiri, masih ada satu testimoni lagi yang langsung bisa kita dengarkan suaranya. Dari, saya mengundang Dr. Harmizullah. Ya, Pak Hasmir. Bisa membuka videonya, kemudian Anda bisa menyampaikan pengalaman, pesan dan kesan selama Anda studi di program S3 Ilmu Sastra. Pak Hasmir masih menyimak? Baik, hatur nuhun, Prof. Sama enggak? Nah, silakan. Ya, jadi silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cece yang telah mengundang saya untuk memberikan testimoni. Jadi agak unik sih angkatan saya 2017 karena tidak diduga kita murni by research gitu. Jadi dan ada shocknya juga ketika kita dibebani dulu itu 15 SKS Prof yang jurnal internasional ya. Jadi di angkatan saya itu 15 SKS bebannya untuk penerbitan, dan itu ketika kita harus seminar itu harus sudah setidaknya accepted gitu, persyaratannya begitu. Jadi tapi untungnya memang ada tips dari Prof. Cece waktu sosialisasi bahwa ya intinya mah kalau mau ini kan untuk jurnal internasional itu kan tergantung sama orang lain. Jadi kemudian itulah kemungkinan besar mata kuliah yang akan menghambat, akan berpotensi menghambat studi kita selama di S3. Maka kemudian strategi yang yang disarankan oleh Prof. Cece itu adalah kayak kita mancing aja, bikin beberapa artikel untuk kemudian disebar ke beberapa jurnal yang mana saja nanti yang nyangkut, dan itu yang kemudian saya lakukan. Pada semester pertama saya membuat 5 artikel yang terkait dengan penelitian saya, disertasi saya, dan saya sebar ke beberapa jurnal di beberapa belahan dunia, dan belasan kali ditolak sebenarnya. Saya hitung 17 kali ditolak. 17 kali ditolak, dan alhamdulillah pada semester ke-3 itu sudah ada mulai revisi-revisi, dan pada semester ke-4
ketika saya mengajukan untuk sidang promosi itu sudah ada 2 artikel yang publish, sudah ada 2 artikel jurnal dan alhamdulillah semuanya Q1 dan itulah sehingga saya bisa menyelesaikan studi dalam waktu 4 semester dan alhamdulillah seperti kata Prof. Cece tadi kita mendapat anugerah sebagai lulusan wisudawan terbaik dan pada saat yang bersamaan juga Prodi Ilmu Sastra S3 mendapat akreditasi A, Prof. Jadi double lah pokoknya waktu itu program studi Doktor Ilmu Sastra itu mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasimullah ya, dan menjadi sebuah kebanggaan kami karena kami bisa meluluskan dengan cepat dan juga pada acara wisuda dinobatkan sebagai wisudawan terbaik program S3 pada saat itu. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus untuk Anda. Demikian hadirin, semoga yang hadir di sini terutama yang akan melanjutkan studi ke S3 mulai kenal, kemudian jatuh cinta dan kita jadian. Nah, kita jadian ya Ibu Linda ya. Kemudian juga saya lihat di sini ada Rudiansyah. Rasanya Rudiansyah belum S3 nih ya, dari Medan itu ya. Barangkali Anda terpikat, saya undang Anda untuk ke Bandung ya untuk melanjutkan S3. Sedikit saja kalau ada Ibu Zulfi yang hadir di sini mau menyapa untuk menyatakan salam saja, Zulfi ya, mahasiswa S3 yang tadi membuat ini testimoni. Masih menyimak Ibu Zulfi Sahmad, silakan mau mengatakan sesuatu ya, atau rupanya sedang ada gangguan. Baik, saya kira cukup sekian perkenalan saya terkait dengan program studi S3. Mudah-mudahan Anda ada keinginan untuk melanjutkan studi lanjut di S3 dengan tadi yang saya paparkan dan sesuai dengan keinginan atau harapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cece yang telah menyampaikan profil program S3, program Doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Tentu saja kuliahnya sangat menyenangkan, lebih menyenangkan lagi terutama saat berinteraksi dengan kaprodinya seperti itu. Biasanya itu merupakan kesan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Kaprodi yang luar biasa seperti itu. Dan tadi alhamdulillah ada juga informasi baru tambahan yaitu terkait dengan proses pembelajaran atau kegiatan belajar dan ujian saat pandemi COVID-19 ini juga disampaikan tadi. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Kang Teteh yang telah berkenan menyampaikan testimoni. Nah, ini yang penting bagi kita semua, maka marilah kita awali dengan jatuh cinta, kemudian mari kita jadian. Ya, jadian untuk menjadi mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, tentunya seperti itu. Baik Bapak Ibu dan Akang Teteh yang saya hormati, alhamdulillah saat ini sudah hadir Bapak Dr. R.M. Mulyadi sebagai Ketua sebagai Kaprodi ya, Magister Sejarah. Untuk itu saya persilahkan Pak Mulyadi untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Tadi mohon maaf di S1 dulu. Ya, rekan-rekan semua di dalam ini, saya sebagai Kaprodi kan studi ilmu sejarah begitu ya. Ilmu sejarah di Unpad. Nah, ini tentu maaf Pak Mulyadi, tampaknya jaringan kurang baik ya. Tampaknya ada stabil, saya pindah ruangan dulu.
Sudah ada di situ ya. Saat ini studi magister di ilmu sejarah Unpad terakreditasi A dan dapat dilihat di buku panduan LPDP. Kami juga menyediakan beasiswa untuk program studi kami seperti itu. Dan pada saat ini apa yang dipelajari di program studi magister ilmu sejarah, yang pertama adalah tentu menguasai teori-teori ilmu sejarah yang kita kembangkan ke dalam tahap magister begitu ya. Sehingga kita dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan konteks atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang ilmu sejarah. Sampai saat ini, di program studi ilmu sejarah, ada mata kuliah yang harus ditempuh, jadi belum by riset, sebanyak 39 SKS, termasuk tesis di dalamnya yang memuat sebesar 6 SKS seperti itu ya. Ini yang kita pelajari sebagai mata kuliah dasar, filsafat ilmu, historiografi, teori dan metodologi, bahasa sumber, dan ekologi. Ekologi ini merupakan suatu hal yang menjadi branding daripada program magister di Universitas Padjadjaran. Seperti itu. Menjadi pembeda dengan program-program magister lainnya. Meskipun demikian, kita tetap sangat terbuka dengan kajian-kajian lain ya, seperti itu. Nah, ini area studi. Tetap kita di dalam ekonomi, budaya, politik, sosial, environmental, religi, ada industri hiburan, suatu yang jarang ya dikaji di dalam program magister lainnya di Indonesia, kemudian public history dan kesehatan masyarakat. Ini juga bidang-bidang yang termasuk unik ya, kesehatan masyarakat dan public history, di mana kita berupaya mengedepankan beberapa bidang yang belum pernah tersentuh sebelumnya di dalam program magister ilmu sejarah lainnya di Indonesia, seperti itu. Kita juga mengupayakan percepatan studi ya. Dengan demikian rata-rata tempuh masa studi di program studi ilmu sejarah ini adalah 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun, seperti itu. Ya, beberapa di antaranya ada yang 2 tahun, itu, tapi kita tetap mendorong agar mahasiswa tepat waktu sehingga lebih dapat cepat begitu mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatnya di masyarakat luas, seperti itu ya. Dan beberapa di antara kami, alhamdulillah alumninya, di antara alumni kami dapat mengembangkan ilmunya ataupun menerapkan, di antaranya menjadi dosen, kemudian juga di wartawan, ya, peneliti di balai-balai penelitian sejarah, ya, di arkeologi dan sebagainya, kemudian juga di pariwisata. Pengajar banyak yang berkembang begitu ya. Banyak yang sebelumnya dari S1 kemudian jadi pengajar di beberapa universitas seperti di UPI, di UIN, dan berbagai universitas negeri lainnya di Indonesia dan juga universitas swasta seperti itu ya. Nah, ini para pengajar daripada S2 di Universitas Padjadjaran. Gitu. Anda bisa cek Google Scholar mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para pengajar di program magister ilmu sejarah ini. Seperti Prof. Nina, Prof. Reza, ya, Kunto Sofianto, dan sebagainya. Seperti itu. Ini informasi lebih lanjut dapat dihubungi di sini. Bisa dicatat. Itu sekilas
informasi awal, karena beberapa di antara peserta sendiri sudah ada komunikasi sebelumnya ya dengan saya, mungkin di sini jadi tidak hadir, baik secara personal melalui Zoom sebagainya seperti itu. Nah di sini salah satunya mungkin ada alumni S2 ya dari Unpad, Saudara Ayu dapat memberikan testimoni bagaimana kuliah di S2 Ilmu Sejarah ini. Saya persilahkan Saudara Ayu, langsung hadir di sini ya, saya undang. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Mulyadi. Dan selamat siang kepada peserta Zoom beserta dosen-dosen lainnya dari prodi lain. Saya menyampaikan testimoni terkait S2 Program Magister Ilmu Sejarah. Waktu saya tahun 2010, itu saya kuliah di S2 Sejarah. Yang saya ingat adalah praktek ke lapangannya Pak. Jadi karena waktu itu kami itu selain belajar mengenai teori, kami juga praktek ke lapangan, terutama untuk mata kuliah arkeologi. Kami juga diajari untuk ekskavasi atau penggalian. Kemudian kami juga mengunjungi ke Jawa Timur, yaitu ke situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit, dan praktek ekskavasi di Cisolok, Sukabumi, serta di Astana Gede Kawali. Itu. Dan saya termasuk angkatan yang beruntung karena dapat subsidi anggaran dari saya lupa dari siapa waktu itu, karena yang mengkoordinasinya itu adalah Prof. Nina waktu itu. Jadi saya sangat senang dan bangga menjadi alumni S2 Ilmu Sejarah Unpad. Itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Taufik, hatur nuhun. Bila ada pertanyaan lagi, saya tunggu. Ya. Hatur nuhun Pak Mulyadi, dan perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Mulyadi ini selain menjadi Kaprodi Magister Sejarah, juga menjadi Ketua Prodi di S1 Ilmu Sejarah. Jadi betapa sibuknya. Jadi tadi juga harus ngajegan, harus berbagi waktu dengan ruang lainnya. Baik Bapak, Ibu, dan Akang Teteh yang saya hormati, ada hal penting yang perlu saya garis bawahi. Ternyata di program Magister Sejarah itu bukan hanya kajian sejarah murni saja, melainkan juga sudah dihubungkan dengan ilmu-ilmu lainnya atau bidang lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan Bapak Ibu serta Akang Teteh masih banyak waktu, ada kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita akan berdialog, atau nanti kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Namun selain itu juga nanti akan saya mempersilahkan beberapa peserta yang hadir saat ini, terutama dari Cina ya, Bu Elvi atau siapa, Pak Aji ya, nanti akan juga diberikan waktu secara khusus. Dan tentu saja saya pun mohon izin untuk menyapa teman saya S1 yaitu Teh Melinda ya, sama-sama S1 angkatan 87, jadi angkatan tua juga. Baik Bapak Ibu dan Kang Teteh yang kami hormati, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu. Barangkali ada pertanyaan atau juga ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin saya persilahkan dari Kang Egi Budiana. Tadi Kang Egi Budiana menanyakan terkait dengan presentasi dari program Magister ya, Sastra dan Kajian Budaya. Mohon maaf, presentasi hanya 1 kali. Kita memanfaatkan waktu dari pukul 11.30 hingga pukul 2 nanti. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari Kang Egi, silahkan bisa disampaikan ke Pak Aji. Silahkan Kang Egi, masih hadir? Baik. Oh siap, terima kasih. Tampaknya Kang Egi Budiana lagi di jalan, jadi tidak menyampaikan pertanyaan saat ini, tidak apa-apa ya. Baik, selanjutnya barangkali kepada Akang Teteh yang lainnya yang akan menyampaikan pertanyaan atau ada hal-hal lain yang akan disampaikan, saya persilahkan. Ya, bisa menanyakan tentang ini. Saya nanti akan bertanya nih ke Prof. Cece, apa syaratnya untuk jatuh cinta?
Masih di mute, Prof. Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Dan Pak Taufik ini juga sebagai mahasiswa S3 yang cukup intens ya terkait dengan risetnya, dan mudah-mudahan semester ini beliau bisa selesai. Amin, amin, amin. Jatuh cinta untuk S3 sebetulnya mudah, tinggal nanti lihat di web Unpad ada syarat-syarat yang tentunya bagaimana Anda bisa mulai mengakses yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan daftar S3. Yang pertama tentu kalau memang Anda sudah lulus S2, Anda bisa langsung daftar ke SMUP Unpad, kemudian nanti diarahkan untuk membuka direktori kepakaran. Ya, kalau riset Anda terkait dengan bidang misalnya linguistik, tadi sudah ada dosen-dosennya, dan kami punya kurang lebih 20 ketua promotor yang dapat dipilih pada semester ini ya. Terkait dengan promotor yang dapat dipilih ini, yang pertama tentu promotor ini memiliki riset ya, riset mandiri, kemudian juga jurnal internasional sudah publish, dan juga promotor ini juga tidak biasanya dibatasi pada 10 mahasiswa. Jadi kalau sudah ada 10 mahasiswa yang sudah melamar pada promotor tersebut, biasanya tidak bisa diklik. Nah, kalau yang masih memungkinkan itu bisa diklik. Jadi setelah itu tentu nanti Anda akan diarahkan untuk mengikuti tes TOEFL misalnya, atau juga tes kemampuan akademik lainnya. Dan semua kalau memang Anda sangat berkenan untuk gabung di Unpad, kita bisa diskusikan di secara virtual maupun non virtual, seperti itu. Demikian Pak Taufik penjelasan saya. Ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi ketika akan atau ketika ingin jatuh cinta, maka harus dilihat terlebih dahulu. Kemudian dibuka dulu, diawali dengan dibuka websitenya, kemudian dilihat dan dipelajari, dan di sana tercantum syarat-syarat terkait dengan proses pendaftaran pada program S3 FIB Universitas Pajajaran. Baik, ini ada satu pertanyaan mungkin nanti ditujukan ke Pak Aji nih, dari Kang Egi Budiana. Pusat-pusat studi kajian budaya di Indonesia selain yang ada di UNIP, di luar UNIP apa saja? Nah, ini Pak Aji. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain peneliti, akademisi, kira-kira prospek kerja lulusan kajian budaya apalagi? Ya, jadi lulusan. Kemudian yang ketiga, fokus atau orientasi studi di kajian budaya Unpad apa saja yang menjadi fokus ya? Yang menjadi fokus atau orientasi pada perkuliahan di studi kajian budaya. Mungkin itu Pak Aji, ada 3 hal yang ditanyakan oleh Kang Egi Budiana. Baik, terima kasih kepada Kang Egi. Baik, saya akan coba jawab. Yang pertama tadi adalah selain pusat-pusat studi kajian budaya